Masih sore Bu, baru jam 8 lewat 2 jam 8 menit. Tapi emang sama aja di kampung saya kalau diajakin ngaji mah jam segini udah malam banget. Di kampung saya, kalau di kampung sini mah insya Allah sama. Saya pengen ucap salam satu kali lagi. Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam semangat tahun depan pergi haji. Udah nyetor belum? Yang udah nyetor aja kagak jadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi shalla wa malaikatuhu ala nabiyyihil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sabiqin al-lahiqin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jangan-jangan ibu-ibunya hafal Quran semua ini. Saya baru baca uswatun langsung dibalas hasanah. Saya coba ayat yang kedua. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Alhamdulillah hafal Quran. Ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Kalamallahu. Ternyata yang hafal surat langganan alhamdulillah masih lumayan. Apalagi hadir maulid itu ayat favorit, asal habis uswatun juga udah hasanah aja Bu ya. Mudah-mudahan kalaupun belum hafal semuanya, insya Allah kita adalah orang-orang yang cinta membaca Al-Quran. Orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, mengamalkan isinya sepanjang kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alimil ulama, para kiai, para asatidzah yang alhamdulillah malam hari ini kita dihadiri oleh banyak sekali warasatul anbiya. Kita yakin dan percaya kalau hadirnya para ulama insya Allah menjadi sabab wasilah
Allah turunkan rahmat dan berkah untuk kita semua. Amin. Di antaranya guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Syekhina Al-Fadil Kiai Haji Ahmad Sarwani SPDI Manta'anallah bituli hayati. Guru kita Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Jayani MMPD, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Marhusin SPDI, Al-Ustaz Haji Madinah, Al-Ustaz Husni Mubarak MM, Al-Ustaz Ahmad Taufik MPD, Al-Ustaz Dr. Andes Basuni MSI, serta para asatidah yang lain yang mohon maaf contekannya udah habis nyampe situ doang. Jadi kalau ada yang nama Ustaz belum disebut jangan salahin saya, tulisannya habis nyampe situ doang udah. Tidak lupa yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nuril Huda. Nurul. Agak boleh Nuril ya. Kalau jadi mukrob mah boleh Nuril mah. Karena masjidnya mudhof, Nurilnya mudhof ilaih. Nurilnya mudhof, Al-Huda mudhof ilaih. Ngerti lu? Sama gak ngerti kok. Masjid Nurul Huda. Yang kita doakan mudah-mudahan Ketua DKM kita senantiasa Allah berikan berkah, istiqomah, sabar ngurusin masjid. Saya tanya bapak-bapak, jadi DKM enak apa kagak enak? Jadi ketua DKM masjid enak apa kagak enak? Serba salah. Punya motor baru ada yang nyeletuk. Pantesan kotak amal pendapat ada dikit mulu. Lah ketua DKM punya motor baru, motornya jelek dikomenin juga. Lah DKM motor butut banget. Ada yang gelit begitu ada. Ada yang dengki begitu ada. Mana orangnya bu? Kita doain mudah-mudahan orang yang dengki, orang yang antinya hasad, insya Allah kalau dia hadir maulid, Allah hapus dan hilangkan rasa penyakit hati itu. Amin. Tidak ketinggalan para pengurus RW maupun RT, bapak-bapak dan ibu-ibu pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini sebagai hamba Allah yang beriman, kita wajib bersyukur, mengucapkan kalimat alhamdulillah karena Allah takdirkan kita malam hari ini hadir iktikaf di rumah Allah. Kira-kira duduk di masjid ada pahalanya Bapak Ibu? Yang belum niat iktikaf niatin supaya kita duduk di majlis ini berapapun lamanya Allah kasih kita pahala iktikaf. Tempat terbaik di muka bumi, tempat yang kata Nabi malaikat paling banyak berkumpul di masjid. Makanya orang karena banyak malaikat biasanya setannya banyak juga. Makanya orang kalau duduk di masjid biasanya kuat lama apa kagak. Ini aja nih saya liatin besilat udah 3 kali ganti posisi. Dia miring ke kanan. Ada aja itu segala kaki lah itu asam pada naik. Ya asam urat. Lemari nongkrong di pos kamling main japlek kagak ada asam urat.
Apabila diajakin ngaji, emang setannya banyak. Makanya orang Betawi suka nyinggung itu, ada orang yang ngaji namanya jider, ngajinya bari nyender. Ada lagi jiles, ngajinya pules. Ada lagi jipek, ngajinya main. Ada yang dengerin ceramah main HP aja, itu namanya jipek. Ada lagi jibah, ngajinya bari gibah. Mana yang digibahin penceramah lagi. Saya Pak kalau ceramah depan ibu-ibu untuk bini saya udah pesen banget. Abi kalau ceramah depan ibu-ibu jangan lupa kaki gosokin biar bersih. Emang kenapa sih Mah? Ibu-ibu mah bukan ngeliatin muka doang, kaki dipotong. Pulang ceramah mulai teman-temannya tadi Ustaz kita liatin muka lu bersih ya. Muka lu bersih, kenapa kaki busik banget? Ya Allah, itu mah di kampung saya di Pengalengan mah insya Allah ibu-ibunya solihah semua. Kelihatan mukanya, kelihatan mukanya. Gak kelihatan memedih jadinya. Hadir di tempat terbaik untuk memperingati kelahiran manusia terbaik, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang walaupun Pak Bu hari ini di Bekasi udah mulai masuk kelompok madhab ngeselin namanya. Madhab apa? Kalau kita belajar fikih Pak, itu madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma 4. Yang pertama madhabnya Imam Abu Hanifah, namanya madhab Hanafi. Ada lagi madhab Imam Malik, namanya madhab Maliki. Yang ketiga ada madhab Muhammad bin Idris bin Syafi'i, kita menyebutnya dengan madhab Syafi'i. Yang keempat yang paling muda muridnya Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad bin Hambal, madhabnya namanya madhab Hambal. Udah 4 doang. Nah sekarang mulai di kampung kita muncul sekelompok orang yang kerjaannya nyala-nyalain saudaranya sendiri. Ada di sini Pak, ada. Kita tahlilan dia kata bid'ah, kita maulidan dia kata haram. Bahkan ada fatwa iya Pak, tanya tuh sama yang suka maulid mana dalilnya. Di ustaz-ustaz di kampung kita saya pesenin, besok kalau ada orang nanyain dalil mulu, main ke toko rokok Madura. Itu di warung rokok Madura ada rokok mereknya Dalil, harganya 9.500. Jadi kalau dia nanyain mana dalilnya, ini dalil murah 9.000. Kenapa? Karena mereka pikir semua yang gak ada di zaman Nabi mereka bilang gak boleh. Padahal dijawab sama Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau judulnya Mafahim Yajibu Antusahha. Apa Bu? Bu, asal diajakin ngaji payah bener ya. Ada kitab judulnya Mafahim Yajibu Antusahha. Apa Pak? Pernah baca kitab ini Pak? Pernah? Kalau belum pernah baca, dengar namanya pernah? Apa?
baru ini. Kalau saya tanya udah pernah baca kitabnya belum? Belum, maklum lah. Pas saya tanya lagi udah pernah dengar namanya? Belum juga, berarti bukan kali ini. Ini kitab ditulis sama ulama besar. Beliau bilang urusan maulid bukan perkara ibadah. Urusan maulid ini amrun adiyun. Apa Pak? Mana contoh amrun adiyun? Di zaman Rasulullah masjid ada pot sama kembang apa kagak? Lah ini Masjid Nurul Huda ada kembangnya. Kira-kira di zaman Rasulullah masjid ada lampu kelap-kelipnya apa kagak? Di zaman Rasulullah orang ngaji dikasih berkat salat apa kagak? Di zaman Rasulullah mah adanya cuma korma doang sama anggur. Sama kayak kita memahami Rasulullah kalau buka puasa senangnya pakai apa? Pakai korma. Coba kalau Nabi orang Bekasi, saya rasa favoritnya lontong sama bawang. Orang Bekasi buka puasa agak pakai lontong sama makan bawang, akan dia belum berasa buka ini. Ini namanya amrun adiyun. Makanya urusan maulid, kata Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ini perkara budaya, perkara adat. Karena ini urusan tradisi dan budaya, mau maulid kapanpun boleh. Yang penting isinya kebaikan, isinya bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Saya tanya, isinya maulid malam ini kebaikan semua apa enggak? Mereka bilang kalaupun mau baca solawat harus solawat yang diajari Nabi. Ada satu riwayat hadis, satu ketika sahabat nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, arafna kaifa nusallimu alaika. Maaf ya Rasul, Allah suruh kami bersolawat dan salam kepadamu. Kalau salam kami tahu, fa kaifa nusalli alaika, lalu bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perhatikan kalimatnya. Nabi nyuruhnya sholawat pakai sayyidina apa kagak? Dalam hadis kagak. Rasulullah baca sholawatnya pakai lagu apa kagak? Kagak. Tapi ulama sepakat untuk kita adab kepada Rasulullah, maka kita tambahin pakai sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saya tanya, kalau pakai teh dipanggil namanya aja boleh apa? Boleh. Ibu datang mau ngurus KTP, assalamualaikum, salam, Udin. RT namanya Udin, kita panggil Udin aja, boleh apa enggak? Boleh. Cuman kata RT Udin nih warga yang songong, besok kalau bikin KTP jangan dikasih. Pembawa acara manggil saya namanya doang, boleh apa kagak Pak? Kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Mulyadi. Kepada Mulyadi dipersilahkan. Boleh apa kagak? Bener itu boleh. Saya tanya boleh apa kagak?
cuma namanya es-oso lemah manggil Nabi Muhammad aja. Makanya Imam Syafi'i bilang tambahin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Apalagi di Qur'annya ada, silakan dilihat di surah Al-Ahzab the verse 56. You understand? Yes. Udah iya saja dulu. Di surah Al-Ahzab ayat 56 Allah yang nyuruh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah apa disebutnya? Ulang lagi. Saya pengen ngeliat nih umat Islam biar ada kompak dikit apa bu? Ini ada yang baru nyebut Allah dari angkot. Ada lagi di sok ikut dari di pasal ngeber susah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengarannya enak tuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim. Jadi isinya maulid sholawatan ada perintahnya enggak? Lah ada di Quran. Cuman kalau sholawatnya kagak pakai lagu gersan. Coba Pak Ibu dengerin suara Anda. Apa bu? Ada. Apa namanya? Kalau orang Betawi mana punya Betawi bukan azan, ajan. Sampai itu yang ajan. Kalau orang Sunda lain lagi bukan azan pakai dal. Sama mau ada. Ayo orang Sunda ayah. Orang Betawi ajan, orang Sunda adan. Yang betul apa bu? Azan. Azan. Cuman biasanya kalau kita nyebutnya bener, kata orang salah. Iseng-iseng nih bininya nanya, bang, tadi di Masjid Nurul Huda siapa yang ada? Paling kata lebay lah. Yang bener itu padahal. Sholawat kepada Nabi kiasnya sama dengan orang baca Al-Quran. Dalam hadis dikutip oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab judulnya Tafsir Ayatil Ahkam. Kata Syekh Ali As-Sabuni, orang baca Al-Quran itu sunnahnya pakai lagu. Mana hadisnya? Zayyinu aswatakum bil Quran. Iya sila. Kalau kamu baca Al-Quran suruh pakai lagu. Mari kita lihat analoginya. Kalau ada imam baca Fatihah kagak pakai lagu, kira-kira enak apa kagak? Imam sholat Allahumma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira aminnya bagaimana? Kata nenek, amin. Makanya Rasulullah suruh zayyinu. Zayyinu itu kalimat fi'il
Fi'il amarnya zayyid. Ngerti fi'il amar loh? Kalau fi'il madi ngerti. Tuh santri di boyo kalau nasi begitu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'ala, tafa'alna, fa'al, tafa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu. Alhamdulillah. Gampang fi'il madi mah tinggal nambahin a sama tu doang. Contoh fa'ala, fa'ala, dan imam ujungnya fa'alu. Goroba, goroba, bisa. Kotala, kotala, kotalu. Ja'ala, ja'ala, palala, palala. Ini coba matala, matala. Ya Allah. Bukan cuma hafal Quran doang, tasrifan jago ya. Rasulullah yang suruh kalau baca Al-Quran pakai lagu. Orang jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak apa Pak? Enak. Itu imam kalau suaranya enak Pak, aminnya juga kompak. Itu kalau amin kayak tadi, pasti imam bawaannya baca surat yang panjang-panjang. Wa ma'mum la isma'. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Itu qasarah di belakang DM. Wal Qur'anil Hakim. Beres innaka laminal mursalin. Allahu Akbar, ya hukum ini. Ini dalil kiasnya Pak. Kata orang kuliah namanya hukum analogi. Karena baca Al-Quran pakai lagu, maka sholawatan juga pakai lagu akan lebih enak kedengarannya. Kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Romana kayak orang berantem. Tapi kalau sholawatannya pakai lagu, Allahumma sholli ala Muhammad wa asgini zalimin bizalimin. Coba diulangin kalimat wal asli. Ini apa tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Bu, Wa asgini zalimin. orang Betawi merada aneh Pak. Kemarin saya baru benerin nenek-nenek semangat banget. Wa aslin jolimin bijolimin. Yang ini gak apa-apa. Kalau Quran wajib dibenerin. Kalau sholawat apa yain aja. Cuman jangan wa aslin, lebih parah lagi tahun 90-an Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aspirin. Asgini. Segala aspirin disebut. Yang benar apa Bu? Yang benar wa aslin. Apa Bu?
wa asghil zalimin bil zalimin. Kita ulang sama-sama. 1, 2, 3, go. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghil limin bil zalimin. Satu kali lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashlil zalimin wa akhrijna him salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dikata Kiai Haji Abdullah Syafi'i, sholawat ini namanya sholawat asghil. Faidahnya kalau ada orang yang kesel aja sama kita, gedeg aja sama kita, padahal kita udah bener, cuman tuh orang kita lewat, ada yang begitu orang tuh. Pokoknya saat kita lewat itu mukanya dibuang, aus sampai nyemut. Kita lewat, kita naik motor, ibu-ibu pakai gelang, kita bacain sholawat asghil. Kalau sholawat asghil gak mempan juga, ini saya dapat kirim dari beliau, suruh baca 2 ayat terakhir di surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu di rawi ada. Makanya orang yang rajin baca rawi, orang yang dengki sama nyungsep, gak percaya, lihat dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Al-Qurtubi. Orang yang baca 2 ayat terakhir surah At-Taubah, yang kesel sama dia, insya Allah kalau kagak nurut dia baik. Nomor 2 nyungsep. Jadi besok kalau bapak ngeliatin orang kesel sama kita, motornya nyungsep, gara-gara semalam kita bacain sholawat asghil. Sholawat ini di zaman Nabi gak pakai lagu. Cuman kalau gak pakai lagu kagak enak. Lah azan aja tadi saya bilang, kalau kagak pakai lagu kita dengerin 4 banget. Allah Akbar, Allah Akbar. Itu Bang Udin komen, ini orang habis makan tinggi sekali mah, suaranya lempeng aja. Coba kalau kita dengerin suara adzan yang pakai lagu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak apa kagak? Jadi kalau masih ada orang yang nyalain maulid kita, ajak ngopi aja Pak. Entar dia nanyain dalil, jangan lupa Ustadz kantongin tuh rokok yang 9.500. Ini maafin, mulai muncul biasanya dari orang-orang pendatang. Datang ke kampung kita gayanya udah kayak Ustadz, jenggot panjang sama dehem mulu dah. Kalau dehem berkali-kali bengek berarti dia. Hati-hati Ustadz, saya bilang gimana. Yang kedua, mereka bilang maulid itu perkara munkar. Dalilnya gak jauh-jauh, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu mulu. Hadisnya bukan salah, benar, tetapi penerapannya yang salah. Karena orang maulid menghadiri bagaimana peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW,
biar kita makin demen sama Rasulullah, betul? Biar kita makin cinta sama Rasulullah, betul? Orang kalau demen biasanya yang berat jadi enteng apa kagak? Yang susah jadi gampang apa enggak? Orang demen mah dibela-belain, Pak. Nggak percaya saya tanya, Bapak demen nggak sama bini? Demen. Ya Allah, nggak ada yang jawab. Demen guru. Ibu-ibu saya tanya, Bu, demen sama laki? Dia jawab, Pak, pulas ini. Tanya ke. Sebenarnya demen apa kagak sama bini kita ini? Demen kayak. Bapak-bapak demen kagak sama bini? Tadi kagak. Lah emang apa nanya demen guru? Dalilnya silakan dilihat di surah Ali Imran ayat 31. Di dalil ayat tentang demen. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini dalil orang demen. Saya tanya tadi, kalau emak-emak mah jangan ditanya. Demen sama lakinya udah terbukti. Demen sama anak apalagi. Lihat aja Pak, ibu-ibu mah mulit saking sayang sama anak juga. Emang ada bawa bapak mulit bawa anak? Malah mikirin dia kok. Ibu-ibu kalau mulit bawa tas Pak. Hanya Pak. Ketika ditanya, Pok, emang apa sih tas gede banget itu? Lah gue mikirin bocah di rumah. Anakku doyan banget kalau makan berkat mulit. Taruh di tas. Lah kita bawa bapak mulit aja bawa tas. Gak percaya lagi Pak, saking sayangnya ibu-ibu sama keluarga. Urusan capek saya tanya, capean bini apa capean laki? Lah kudunya jam segini udah istirahat bini kita Pak. Lah ini mah capek-capek juga saking sayangnya sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, dia hadir mulit pada alam perjuangan dari kami gak berhenti-berhenti. Cucian 7 buah, gosokan 5 lemari, mana laki mancing mulu lagi. Ada laki tukang mancing ada? Saya bilangin Pak, kalau orang tukang mancing hidupnya gak maju-maju. Kalau maju nyebur, kalau depan empang. Ibu sayang sama anaknya Pak. Gak pernah tuh namanya emak menjelek-jelekin anak. Saya lihat langsung tuh bocah mana dikata ganteng juga kagak lah, hitam bocahnya. Itu blesak. Apa kata emaknya saat gendong? Anak ganteng, anak ganteng, anak botol, anak botol. Malah ada tambahannya, anak raja, anak raja. Betul gak? Nah tetangganya komen, anak raja bulu. Itu emaknya langsung jawab, this is king in my heart. Ini raja di hatiku. Itu namanya cinta. Orang cinta pasti rela berkorban, betul. Malam ini kita ngaku cinta sama Rasulullah. Kira-kira Rasulullah nyuruh sembahyang 5 waktu kudu di awal waktunya. Kita banyakkan di awal apa banyakkan pelan? Syukur masih ngaku. Tapi
saya dengar dari Ustaz Rahmat katanya ibu-ibu Sima sembayangnya awal waktu dulu. Subuh awal waktu duha, Johor awal waktu asar. Apalagi bapak-bapak yang masya Allah Johor beduk udah di masjid, beduk asar udah di masjid. Siapa yang di masjid? Bukan orangnya. Emang ngomong demen mah gampang. Ibu-ibu kalau laki ngomong demen sekali sampai 3 kali. Berangkat kerja ngomong ma I love you. Siang-siang lagi di kerjaan karena udah punya HP, lakinya pakai WA ini SYND UDHMMN BLM. Bisa banyak, bisa Pak. Saya ulang. SYND sayang. Bisa itu. Sayang. UDHMMN BLM. Udah makan belum? Udah imam belum. Emang ada apa di WA sama laki bu? Sorenya ngomong laki, masya Allah, tuh lakinya mesra, romantis. INISSU, I miss you. Aku rindu kamu. I can't live without you. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Ya Allah, kata bininya masya Allah bang, lu girang banget ini bang. Ketika sore, kata bini gue mau ngetes ini temennya laki sama gue. Bini gantian WA lakinya SYNG saya JGNLP, jangan lupa BWAINSY, bawain saya MRTBK. Abaku. Bini WA sama lakinya boleh gitu Pak? Berboleh Pak. Tahu-tahu pas pulang sore suaminya dari kerjaannya pulang ke rumah. Assalamualaikum, kata bini. Waalaikumsalam. Lepas saya pulang mulik. Bininya nanya, bang, tadi WA saya nyampe apa kabar? Suaminya menjawab, masya Allah neng, WA-nya abang baca pakai lagu depan teman-teman. Sayang, jangan lupa nun mati tenggelam irhom bila guna. Jangan lupa beliin saya nun mati kata mesin bu, irfan namanya, dengung. Beliin saya martabak pakai kol-kolan. Itu bininya tahu WA-nya dibaca pakai lagu, girang bagi apa lebay banget. Makasih bang, WA saya udah dibaca, tapi ngomong-ngomong martabaknya mana? WA-nya dibaca, tapi pesannya nggak dikerjain. Ini yang terjadi hari ini kita Bapak Ibu. Di mana-mana banyak orang maulid ngaku cinta sama Rasulullah, tapi ternyata sholat subuhnya jangankan jamaahnya, ustadznya aja kesiangan subuh. Bener apa kagak? Penceramah keren banget, waduh ceramah semalam 3. Lah subuh di masjid ada nomor
Dan ditanya sama jamaahnya, Ustaz di mana? Waktu saya sibuk ceramah. Saya khawatir kalau kita ngajarin doang, kita nggak ngerjain, Pak Ustaz, ngeri. Kayak apa jamaahnya masuk surga, ustaznya neraka. Kalau orang kira kuat neraka itu gimana? Jawabin na'udzubillahi min. Ini yang terjadi hari ini. Kita maulid sering, tapi amalan kita tetap aja galak. Ada bini yang rajin maulid galak buat laki ada. Insya Allah udah pulang orangnya. Ada lagi maulid rajin, tapi bibir lemes banget. Ada yang begitu Bu. Cuman kata guru saya, biarin, rajin ngaji masih lemes lumayan daripada udah lemes agak ngaji. Bener. Ada ustaz rajin ke masjid tapi di pos kami main gaplek mulu. Ada, lumayan daripada udah nongkrong di pos kambing main gaplek agak pernah senggaya, mendingan lumayan dah kali aja ntar lama-lama muncul ikhlasnya, gapleknya dibakar-bakar. Tuh Rasulullah tutup dengan satu hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Anas bin Malik meriwayatkan pernah seseorang datang kepada Nabi nanyain, ya Rasulullah, mata saat. Punten ya Rasulullah, kiamat kapan? Ini orang nanyain apa? Nanyain kiamat kapan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah malah nanya, ma'a'dadta laha. Kamu nanyain kiamat kapan, emangnya udah punya persiapan apaan? Faqala hadzal rajul, laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, ma'a'dadtu bi kathratin minas shalah wassiyam wassadaqah walakinni uhibbullaha wa rasulah. Maaf ya Rasulullah, saya kalau urusan persiapan mah belum banyak, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ini tujuan kita hadir maulid malam ini. Kita mencintai Rasulullah, maka insya Allah kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kelak engkau bersama orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan kalau kita demen nama Nabi, insya Allah di sorga bareng. Amin ya Rabbal. Kan urusan ibadah maka di tengah antara khusyuk ama kagak khusyuk, banyakan kalau lagi sholat tarawih, kalau suruh milih imam yang leler apa imam yang cepat? Kalau suruh milih tarawih, milihnya yang dikit apa yang banyak? Gak apa-apa, lumayan. Tuh kita sama masalahnya. Ini kan ustaz hari ini Pak kebanyakan sorban doang ngengser. Saya mau jujur kiai maafin, yang benar-benar ulama alumni guru-guru kita yang ngajarin majlis taklim, yang buka kitab, yang ngajarin yang malam Jumat, bab sholat, bab wudu, bab puasa, itu kiai yang benar. Kalau penceramah mah ibarat orang main bola, ini pemain cadangan. Jadi jangan terbalik, kiai yang ceramah sendal ditaruh apa terhormat banget. Lah kiai yang ngajarin malam Jumat pulang mulid sendalnya hilang. Penceramah dari mana-mana dikasih rokoknya Samsung. Lah gurunya ngajarin Jimbo. Ini namanya murid belum tahu bener Pak. Sekali lagi hormat
umat yang luar biasa, yang saya yakin doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita doain guru-guru kita, insya Allah sehat panjang umur, ilmunya bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya pengen ngamalin hadis Nabi. Kata Rasulullah begini Pak, idza shalla ma'an nas falyukhaffif. Kalau kamu sholat bareng orang lain, artinya berjamaah, kata Nabi falyukhaffif, ringankanlah. Saya pengen ngamalin hadis ini. Kalau dianalogikan, kalau kamu lagi ceramah maka jangan lama-lama. Imam kelamaan, makmum kesel kan? Gak percaya nih Bapak, ada orang baca doa udah Robbana atina nambah lagi, udah Robbana asik terakhir, udah Robbana Allahumma ya lama lagi. Sama dengan ceramah, udah aminmu nambah lagi. Maka kata Nabi falyukhaffif, ringankanlah, karena bisa jadi yang dengerin ada yang murahnya udah pada asem. Ya asem murah, udah pegel banget, mau pulang duluan kagak enak, buat tahan ini ngempet banget di kaki. Jadi daripada saya dikeselin, jadi nyampe di sini aja dulu. Mudah-mudahan silaturahim kita bermanfaat. Jangan lupa doain guru-guru kita biar istiqomah. Doain saya, doain semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya ajarin, apa yang saya bilangin, saya bisa ngamalin. Saya takut ngajarin mah bisa, ngamalin kagak. Naudzubillah enggak. Kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga majlis ini sepulang kita hadir di majlis Maulid, kita semakin mencintai Rasulullah SAW dengan terus berikhtiar menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit